Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arvini ya. Assalamualaikum. Aida. Arvini ya. Danendra. Assalamualaikum. Lunara. Lunara, halo. Assalamualaikum. Danendra. Lunara. Assalamualaikum. Lunara, halo. Lunara. Lunara cantik. Oke, Ramania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aviana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Devita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yoga. Fareza. Desti. Ramania. Iki. Evan. Halo Evan. Fareza. Assalamualaikum. Destia Reza. Assalamualaikum. Rahmania, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggit, assalamualaikum. Najwa, Rahma, Evan, Auyura. Waalaikumsalam. 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 Kameranya dinyalakan ya. Yang belum, kameranya dinyalakan. Pak Reza, Danendra, yuk. Anggit, salam. Ya, oke. Najwa, Rahma, Pak Reza, Yoga, yuk. Danendra, kameranya dinyalakan. Kameranya dinyalakan. Pak Reza, Yoga. Arsal, halo ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma, cantik. Assalamualaikum. Pak Reza, Yoga, yuk. Ini Danendra, kameranya dinyalakan yuk. Yoga, Anggit, Pak Reza. Oke. Yoga, Pak Reza, yuk. Anggit, Yoga, Pak Reza. Yoga, Pak Reza. Yuk, oke. Pak Reza, sekarang Pak Reza yuk. Rahma Kurnia, oke. Pak Reza. Pak Reza. Kameranya dinyalakan sayang. Kameranya dinyalakan sayang, Pak Reza. Pak Reza, oke. Ini sudah berapa ini? 25, 32, berarti masih kurang 7. Yang lain mana ya? Kalian 25, berarti kurang 7. Hanum, assalamualaikum. Hanum, assalamualaikum.
Sebentar ya, nunggu kurang 7 anak. Yoga, Rahma tadi udah muncul kok, ditutup lagi. Ya, oke. Nuril, Assalamualaikum. Nuril. Ya. Ya. Sudah lumayan apa? Sudah bisa dimulai gitu ya. Ya. Oke anak-anak, kelas 8H yang cantik dan ganteng-ganteng yang saya banggakan karena kalian di antara anak-anak yang betul-betul saya banggakan. Hari ini pembelajaran di semester 2 tentang limbah keras. Kalian tahu di semester 1 sudah kalian dapatkan materi tentang limbah lunak. Masih ingat ya? Limbah lunak. Oke, limbah lunak adalah limbah yang punya sifat lunak, lentur, lembut, dan mudah dibentuk. Sedangkan kalau limbah keras, coba dibuka-buka. Buku materimu dibuka. Sudah siap kan? Oke, buka. Pengertian limbah keras. Sudah kan? Oke. Limbah keras. Limbah. Kalian tahu limbah ya? Limbah itu sesuatu benda yang tidak dipakai atau sesuatu benda yang bekas. Kalian tahu sendiri bahwa limbah itu menjadi sebuah masalah besar di negara kita, utamanya di rumah tangga kita, karena dengan limbah yang begitu menumpuk, bisa berakibat fatal menjadi sebuah musibah. Begitu ya kan ya? Tahu ya? Nah, untuk mengatasi permasalahan dunia, bahkan ini masalah dunia, bukan hanya masalah masyarakat Indonesia, maka pemerintah itu memberikan sebuah kurikulum dalam bentuk kurikulum 13 itu khususnya pada mapel prakarya itu membicarakan tentang limbah. Bagaimana cara mengatasinya? Baik di SD, SMP, SMA. Itu materinya limbah. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita membantu masyarakat, kita membantu negara sebagai masyarakat untuk mengatasi bagaimana cara mengatasi limbah tersebut. Di antaranya seperti yang saya tugaskan nanti, kalian memfungsikan limbah tersebut sebagai bahan dasar untuk menjadikan sebuah kreasi, inovasi yang nantinya menghasilkan sebuah benda yang sangat menarik, sangat kreatif, sangat indah, bahkan mempunyai nilai jual tinggi. Kalian sudah pernah masuk di lab prakarya belum? Belum ya. Kapan-kapan boleh. Kapan-kapan boleh masuk. Di situ banyak sekali produk-produk kerajinan dari kakak kelas kamu yang mana bahan dasarnya dari limbah. Jadi di sini kalian saya harapkan berperan serta di dalam mengatasi masalah dunia ini. Musibah yang akibat daripada banyaknya limbah, terutama limbah plastik. Karena yang namanya limbah plastik itu menurut penelitian itu membusuk itu butuh ratusan tahun. Contohnya seperti kemasan minyak, nah, Bimoli lah saya katakan merek. Itu bahkan menurut teori itu sampai 300 tahun lamanya baru bisa terurai atau membusuk. Coba bayangkan kalau limbah semacam plastik itu sangat banyak
di rumah tangga kita kemudian dibuang, kita lihat di televisi banjir akibat apa? Akibat sungai yang dipenuhi oleh tumpukan-tumpukan sampah plastik. Dari sungai yang arusnya lancar menjadi terhambat. Akibat daripada itu terjadilah banjir. Kalau sudah banjir, yang rugi adalah masyarakat sekitar karena tidak memahami dan menyadari bahayanya membuang sampah sembarangan. Oke anak-anak, kita awali dahulu dengan pengertian limbah keras. Kalian sudah lihat ya di buku paket ya. Udah ketemu anak-anak? Boleh, siapa yang sudah ketemu? Dijawab tunjuk jari. Oke, Alfaura. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Iya, betul 100. Limbah yang sangat-sangat sulit terurai karena punya sifat keras, bahkan tidak bisa dibentuk atau diuraikan. Kalau terurai itu membusuk ya artinya ya. Kemudian bisa dibentuk tapi harus menggunakan alat yang khusus. Beda kalau limbah lunak. Tanpa alat pun kadang-kala bisa dibentuk. Ketoknya sepele ya. Kalau kamu ingin membuktikan, dicobalah kamu menggunakan salah satu contoh limbah keras semacam kemasan bimoli. Kamu pakai untuk sebagai vas pot untuk menanam bunga di depan rumahmu atau tomat atau lombok di depan rumahmu. Coba. Mulai kamu SMP, nanti kamu lulus SMA masih utuh, tidak bakal membusuk. Kamu rumah tangga, kamu lihat kalau masih ada, tidak dibuang, itu tetap tidak bakalan membusuk. Itu kalau kamu ingin membuktikan bahwa betul-betul yang namanya limbah plastik itu sangat-sangat sulit terurai. Makanya kenapa di mal-mal, kalau di Demak itu di Aneka Jaya, kalau kita belanja tidak disediakan plastik. Karena mal-mal sendiri juga mempunyai tugas khusus dari pemerintah untuk mensukseskan, meminimalisir penggunaan plastik. Nanti ada tiga sistem. Sistem penggunaan limbah. Nanti sampai ke situ. Sebelum itu, baiklah tadi yang dijawab Alfaura sudah betul, yaitu limbah yang sulit terurai karena mempunyai sifat keras, ya. Bahkan bisa digunakan bila mana menggunakan alat tertentu. Kalau dengan tangan telanjang tidak bisa. Nah, 8 hal yang saya sayangi dan saya banggakan. Untuk limbah, kalian saya yakin sudah sering mendengar, dibedakan jadi 2, organik dan anorganik. Kalian di mana-mana pasti sering melihat tong sampah, ada tulisannya organik, anorganik. Tolong, dalam implementasi sehari-hari, jangan kamu membuang sampah sembarangan. Kalau ada tong sampah organik, masukilah. Bila mana kamu habis membeli getuk, karena bungkusnya itu daun, buanglah di tong sampah yang organik. Kalau kamu habis beli jus, tapi jangan dibuang ya, itu ada nanti fungsi tersendiri kalau yang namanya ini. Abaikan yang di belakang saya ya. Nah, itu makhluk halus. Iklan, sponsor. Baiklah anak-anak. Kalian tahu organik, anorganik, dipilah-pilah. Kalau anorganik itu sampah-sampah yang terdiri dari jenis-jenis plastik. Kalau organik dari sisa makanan, dari dedaunan,
Yang mana kalau dibiarkan itu bisa menjadi pupuk atau rabuk. Kalau anorganik dibuang di tempat sampah, ya sudah tidak bisa digunakan. Kenapa pemulung, maaf ya, pemulung itu pasti mencarinya itu kardus, sisa besi, kemudian botol, kertas, terus apa namanya plastik. Nah, karena di antara yang mereka cari itu bisa didaur ulang, namanya recycle. Recycle itu didaur ulang, dimasukkan di sebuah mesin lagi, dilumatkan lagi, dibentuk lagi menjadi barang baru lagi, namun dari bahan bekas. Kalau kalian pernah menjumpai plastik kresek yang agak sedikit berbau, hitamnya itu tidak hitam mengkilat, merahnya tidak merah mengkilat, itu berarti hasil daripada plastik daur ulang. Yang sudah dipakai, dilumatkan, dibentuk lagi, jadilah seperti itu. Tidak sekinclong aslinya. Barang KW itu pasti ada bedanya dengan asli. Nah, organik itu bahan-bahan yang diambil dari hasil alam. Alam itu ciptaan siapa, anak-anak? Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Iya. Nah, bahan-bahan ciptaan Tuhan itu dikategorikan bisa limbah lunak, bisa limbah keras. Kalau limbah lunak semacam dedaunan, ya. Kemudian apalagi anak-anak, kalau enceng gondok itu limbah, itu menjadikan problem tersendiri karena bisa menyumbat aliran derasnya aliran air, tapi itu ternyata bisa dimanfaatkan. Batangnya dijemur, dijual begitu saja, ada penampungnya. Tapi kalau kamu mampu, dibuat tas, dibuat ikat pinggang, dibuat dompet, tempat tisu, banyak sekali. Coba nanti ya, setelah ini kamu browsing tutorial tentang kerajinan limbah keras. Kamu kepingin apa? Semisal kerajinan tas dari limbah keras, atau kamu khususkan lagi, spesifikasikan lagi tas dari bungkus kopi. Nah, tutorial tas dari bungkus kopi. Wah, banyak sekali macamnya. Banyak sekali, bagus-bagus sekali. Makanya kemarin, maaf ya, kemarin kelas lain sudah saya beri tugas praktek kerajinan limbah keras. Dia hanya menggunakan ini sedotan yang ditaruh di dus, dijejer-jejer, kemudian dikasih bunga pojok. Itu tidak kreatif menurut saya. Itu sama halnya pekerjaan anak SD. Saya tuh selalu menekankan semakin tingkat kesulitannya tinggi, nilainya semakin tinggi. Bahkan kemarin 8H saya nilai ada yang prakteknya 99. Ada enggak? Karena tingkat kesulitannya tinggi, kreativitasnya tinggi, hasilnya bagus. Jadinya rapotnya nilainya A. Nah, saya suka seperti itu, anak-anak yang seperti itu. Ada juga yang sing penting numpuk pekerjaannya kaya bocah kelas, anak kelas 3 SD. Ya saya tidak mau memberi nilai 90. Saya kasih nilai di atas KKM. Jadi kalau rapotmu kok nilainya KKM itu bukan nilai cuma-cuma, itu nilai daripada ora tuntas. Bu guru itu seperti itu. Jadi jangan bangga dengan nilai 80 ke bawah. Karena nilai 80 ke bawah itu kadangkala ya maaf ya, karena nilai-nilai sehari-hari itu kurang baik. Sehingga hasilnya seperti itu. Tapi 8H kemarin bagus-bagus kok.
pelajaran saya. Karena 8H itu is the best. Saya selalu bilang di kelas, aku baru mulang kelas kono, baru mulang kelas kene, terus nenggon H kok rasane kok adem. Pergone apa? Anak 8H itu patuh, kreatif, rajin. Makanya ini Zoom saya pakai untuk ini, saya video, hasilnya nanti akan saya pakai untuk laporan saya, pembelajaran. Organik sudah. Sekarang anorganik. Kalau organik tadi kan buatan Tuhan. Kalau yang keras tadi apa? Tadi saya baru menyebut yang lunak ya. Kalau yang keras itu semacam kayu, bambu, batu, gitu ya. Paham ya? Bedanya antara organik keras dan lunak? Paham? Anak-anak? Paham. Paham. Ada yang belum? Boleh tunjuk jari. Bedanya limbah organik. Pokoknya limbah organik atau organik itu ciptaan Tuhan. Kalau anorganik, ciptaan manusia. Ya. Sebagus-bagusnya ciptaan manusia, masih bagus ciptaan Tuhan. Limbah anorganik adalah limbah yang punya sifat sulit terurai. Itu dikategorikan atau digolongkan juga menjadi dua. Anorganik lunak, anorganik keras. Kalau anorganik lunak semacam plastik kresek, sedotan. Tapi kalau yang keras semacam kemasan minuman dari kaleng, semacam Pecahan kaca. Pecahan kaca, betul, Syahidah. Terus apa lagi? Destia? Hah? Okay. Logam, betul. Kemudian apa lagi? Pecahan keramik. Oke, pecahan keramik. Itu ternyata dari pecahan keramik itu bisa menjadi sebuah menghasilkan karya yang bagus. Misalnya pecahan keramik itu dipakai untuk membuat pot bunga, untuk ditempel-tempel di bagian luar dengan didesain sedemikian rupa. Nah, orang sukses tidak harus menjadi pegawai negeri loh anak-anak. Tapi banyak sekali orang sukses karena mengandalkan kemampuan dari kreativitas mulai dari kecil karena dia sudah mempunyai hobi, akhirnya berkembang menjadi besar. Jadilah sebuah usaha yang besar. Jadilah kamu menjadi pengusaha yang sukses. Jangan kamu bayangkan orang sukses itu hanya untuk mereka yang pegawai negeri atau untuk Pak Polisi. Tidak. Justru karena dengan jerih payah kreativitas, kemampuan dari dirimu sendiri, insya Allah kamu akan sukses, puas, ya, tidak mengandalkan orang lain. Nah, dengan demikian pelajaran saya itu kemungkinan bisa menjadi dasar untuk kamu berkreasi. Seperti kemarin pot dari handuk, saya belanja lewat di kampung perumahan itu anaknya SMP 1. Akhirnya bapaknya membuat pot bunga dari handuk bekas dijajar-jajar bagus itu. Tadi pagi baru tahap dicat, saya lihat. Itu ilmu dari anaknya murid SMP 1. Saya bangga sekali. Ditularkan bapaknya, akhirnya bapaknya membuat pot dari handuk bekas. Nah, kembali ke anorganik lagi, ya kita buka. Anorganik itu bahan-bahannya dari buatan manusia, organik dari Tuhan. Tentang macam-macamnya boleh lihat halaman 2. Ya, tentang macam-macamnya kalian boleh lihat halaman 2. Limbah organik. Kalau organik keras itu cangkang kerang, Sisik ikan, sisik ikan,
tulang ikan, tempurung, kelapa. Nanti di ruang prakarya saya video, nanti saya tampilkan di kelasmu. Nanti kamu akan melihat berbagai macam hasil karya kakak kelasmu yang sangat-sangat hebat, bagus. Bahkan saya lihat, maaf ya, di sekolah lain itu tidak sebagus SMP 1. Betul itu. Karya SMP 1 bagus-bagus. Kemudian kerajinan bahan limbah keras anorganik seperti botol dari plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan lain-lain. Kaleng bekas ya. Nah, oke anak-anak, kita buka halaman 5. Nah, dengan adanya masalah yang berhubungan dengan limbah, maka pemerintah melakukan 3 hal dalam menanggulangi limbah tersebut. Di antaranya yang pertama adalah sanitasi atau sanitary landfill, yaitu metode pengelolaan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sanitasi itu apa anak-anak? Sanitasi itu apa ya? Upaya untuk membuat lingkungan itu bersih. Itu namanya sanitasi. Di kampung kamu ada lomba ini enggak, kebersihan tingkat RT tidak? Ada enggak di kampung kamu? Enggak tahu. Nah, itu ya upaya untuk membuat lingkungan itu bersih. Sanitasi upaya untuk membuat lingkungan itu bersih. Kalau ada tanya jawab, jelaskan pengertian sanitasi. Sanitasi adalah upaya, bolehlah pakai orek-orekan, upaya untuk membuat lingkungan itu bersih. Itu pengertian sanitasi. Arsel, udah nulis? Halo. Pengertian sanitasi upaya untuk membuat lingkungan itu bersih. Rahma, kameramu kok mati, Rahma? Rahma Kurniati. Oke. Kemudian yang kedua, pembakaran. Kalau ini salah besar, kalau pembakaran. Sampah itu tidak boleh dibakar. Pernah dulu SMP 1 mengikuti, Mbak Din? Pernah dulu SMP 1 mengikuti lomba adipura tingkat nasional. Kalah. Pernah dulu sebelum menang itu pernah kalah. Gara-gara apa coba? Gara-gara ada pembakaran di pojok belakang. Itu 10 tahun yang lalu. Ternyata dengan sampah dibakar itu merupakan kesalahan besar. Di RT saya juga pernah. Semuanya bagus, lingkungan bagus, bersih, penataannya bagus. Sayangnya satu, ada warga yang membakar sampah, mau juara 1 jadi tidak bisa. Nah, kalau di halaman 5 itu pembakaran atau istilah asingnya incineration itu tidak diperbolehkan. Penghancuran, pulverization, sampah dihancurkan di sebuah mesin khusus, kemudian sampahnya dimanfaatkan kembali. Di antaranya dimanfaatkan untuk apa? Menimbun tanah, untuk membuat rumah, ya, dan lain-lain. Oke, sekilas dulu. Kemudian prinsip halaman 7 anak-anak, prinsip kerajinan bahan limbah keras, halaman 7 anak-anak. Prinsip kerajinan limbah keras. Prinsip kerajinan limbah keras itu menggunakan 3R. Ada yang tahu 3R apa? Reduce, reuse, recycle.
Oke, reduce, reuse, recycle. Bahkan kemarin waktu, maaf ini sedikit saya berbicara tentang politik. Bahkan dulu waktu debat calon Bupati Demak, itu Bupati yang menang itu mempunyai misi 3R untuk memberikan Kabupaten Demak itu kota yang bersih. 3R itu apa? Reduce, reuse, recycle. Reduce apa anak-anak? Meminimalisir penggunaan barang yang plastik. Iya, meminimalisir penggunaan limbah-limbah atau barang-barang yang sulit terurai, ya, sehingga mengurangi musibah. SMP 1, kantin SMP 1 itu sudah memberikan aturan ketat kepada kantin-kantin, yaitu harus menerapkan reduce, meminimalisir penggunaan plastik. Contohnya, kamu membeli es sudah tidak menggunakan plastik toh bungkusnya. Kamu membeli bakwan atau mendoan sudah tidak menggunakan plastik toh? Ya tidak? Ya enggak? Iya. Ya, itu adalah implementasi daripada reduce, meminimalisir penggunaan plastik. Di Aneka Jaya saya belanja, kalau saya tidak membeli plastik ya barang-barang yang saya belanjakan ya dibawa sendiri. Ya, karena Aneka Jaya juga menerapkan sistem reduce, meminimalisir penggunaan plastik. Kenapa kok diminimalisir? Ya, karena plastik itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena plastik itu sulit terurai. Berapa tahun akan terurai? Bahkan ada plastik yang terurai sampai 300 tahun. Berapa generasi itu 300 tahun? 3 sampai 4 generasi, nembe busuk. Bahaya kan kalau kita membiarkan setiap hari belanja seperti itu. Abaikan di belakang saya. Oke, yang kedua adalah reuse. Apa? Reuse anak-anak? Coba aku pengen cowok, coba dari tadi cewek semua. Cowok, coba. Dari tadi kok yang jawab cewek terus ya? Reuse. Reuse artinya menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah digunakan. Oke, ini Evan atau Danendra tadi? Atau Anggit? Evan. Oke, Evan. Reuse adalah menggunakan barang-barang. Dan memanfaatkan. Ulangi, Van, pelan-pelan, Van. Reuse artinya menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah digunakan. Oke, menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah dipakai. Gunakan. Ada yang bisa memberi contoh? Coba sebelum cewek ya, cowok dulu. Aku lagi ngefan dulu sebentar dengan cowok. Soalnya cowoknya do kalem-kalem nih. Yoga, yuk. Senyumnya mana yuk? Halo. Coba. Contohnya reuse apa yuk? Apa yuk? Menggunakan barang-barang yang sudah dipakai. Apa yuk? Dalam kehidupan sehari-hari. Arsel? Apa Arsel? Arsel, Iza, Safir. Menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Kok kertas sayang? Kan itu tadi yang termasuk limbah keras yang sulit terurai. Jangan kertas. Dalam kehidupan sehari-hari, pas kue jalan-jalan. Minyak untuk dipakai jadi pot. Oke, apa tadi Yop? Menggunakan apa Yop? Menggunakan plastik bekas minyak untuk digunakan sebagai pot. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Yoga.
menggunakan kembali bungkus plastik bekas minyak untuk tempat menanam bunga atau lombok atau tomat gitu ya Yuk ya. Terus yang sering setiap hari kamu minum itu apa anak-anak bungkusnya? Botol. Terus ketika kamu membeli apa? Beli es, itu kan bungkusnya gelas plastik tuh. Nah, jangan langsung dibuang. Itu bisa menjadi tempat untuk menyemai benih-benih lombok. Nanti kalau agak besar, baru ditaruh di pot besar atau di tanah. Itu namanya implementasi dari reuse, menggunakan kembali. Coba dari sini, bisakah kalian mencarikan contoh lain? Contoh reuse. Selain yang saya terangkan tadi, bayangkan di kehidupanmu sehari-hari. Rahma, halo Rahma, halo, mukanya kok nggak kelihatan, ke sini dikit, geseran dikit. Rahma Kurniati, geser dikit Rah. Najwa, halo, kok gelap ya Naj? Ah, baru ini sudah terang. Oke, ada siapa? Aura, contoh lain? Banyak sih aslinya. Apa coba? Bungkus? Bungkus? Kopi. Bungkus ale. Terus apa lagi? Kemasan air mineral. Ini nanti setelah pembelajaran selesai nanti akan saya share beberapa contoh kerajinan yang terbuat dari limbah keras. Sehingga kamu di situ ada gambaran apa yang akan kamu praktekkan. Tapi saya berharap yang kamu praktekkan itu jangan seperti anak SD ya. Kamu buat sedemikian rupa, ada tingkat keindahannya, kreativitasnya, fungsinya, dan tingkat kesulitannya. Dan bijimu 90 bahkan 100. Nah, menggoyah anak SD lah, mengko budiatmi mau nyimpen malah ngebak bainggon. Peraiso tak pamerke. Boleh kamu minta tolong, dibantu bapak, kakak, saudara, tetangga. Boleh, enggak apa-apa. Dalam arti kamu tetap mengikuti proses bekerjanya itu, cuma dibantu, boleh, enggak apa-apa. Nanti setelah selesai akan saya beri tugas praktek, tapi saya beri waktu lama kok. Sampai bulan Maret baru dikumpulkan. Tapi kalau saya memberikan batasan awal Maret, ya jangan kamu ditumpuk Maret. 2 minggu lagi boleh ditumpuk, seminggu lagi boleh. Saya berjanji akan memberikan nilai 99 kalau kreasi kamu itu syaratnya seperti tadi. Keindahannya ada, kreasinya ada, inovasinya ada, fungsinya ada, tingkat kesulitannya tinggi. Wah, sip gitu. Nek kowe tak biji songo-songo, terus, semua rapotmu. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, recycle. Recycle artinya apa? Siapa yang belum ngomong tadi ya? Daniel, mendaur ulang. Mendaur ulang. Memproses kembali. Jadi barang-barang yang sudah dikumpulkan oleh pengepul dari pemulung tadi dijual ke pabrik, di pabrik diproses kembali, hancurkan lagi menggunakan mesin sehingga menjadi bahan dasar tersebut dibuat lagi menjadi barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari walaupun KW. Itu kan seperti sirkulasinya muter terus. Bardinggo diproses neh, dadi neh, dinggo neh proses sehingga
masalah terselesaikan. Masalah limbah terselesaikan. Orang menumpuk di tong sampah atau dibuang di kali. Karena masyarakat paham kalian cerdas mensikapi, wah iki botol minuman kok apike ngene. Piye nek tak nggo gawe tempat HP atau tempat pensil atau vas bunga atau rangkaian bunga. Nah, kamu berarti sudah membantu negara dalam menanggulangi sampah. Oke, 3R paham ya, Arif? Arif, halo. 3R paham ya? Nah, reduce, reuse, recycle, implementasi dalam kehidupan sehari-hari apa? Itu kamu harus bisa menjawab. Selanjutnya, oke, kamu buka halaman 10. Buka halaman 10. Banyak sekali contoh gambar-gambar. Gambar atas contoh limbah apa anak-anak? Halaman 11. Gambar atas contoh limbah apa anak-anak? Halaman 11. Limbah keras organik. Limbah keras. Or atau an? Or atau an? Organik, betul, pintar. Berarti kalian paham. Kalau yang ini yang bawah ini, dua gambar ini? Anorganik. Anorganik, karena yang gambar bawah itu buatan anorganik, buatan manusia. Kalau atas buatan Tuhan, hasil alam. Nah, sekarang kita lihat halaman 14. Nah, kita lihat halaman 14. Hasil limbah yang bisa kita jadikan bahan baku untuk produk kerajinan itu bisa kita golongkan beberapa. Di antaranya adalah diambil dari daerah pesisir pantai. Demak itu termasuk daerah rendah pesisir pantai. Kalian tahu lagu ini enggak? Ini termasuk lagu Ayuan Paul Kalapa. Siapa tadi? Nir Kelapa. Siapa tadi? Evan apa Danendra? Bisa lagunya, bisa? Bisa lagunya? Iur melambai di tepi pantai. Suaranya Bu Diatmi saking merdune ya. Sehingga apa? Di daerah pesisir pantai diantaranya adalah nyiur melambai itu pohon kelapa. Kelapa itu sebagai simbol pramuka. Kenapa kok diambil kelapa? Arsel iki sing iso. Apa Arsel? Kenapa diambil ini simbol pramuka menggunakan tunas kelapa? Terangkan Sel, aku kok ora lali Sel. Zaman SD ku dhisik Sel. Kenapa Sel? Ayo. Karena lambang gerakan pramuka mengandung arti kiasan sebagai buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Punya Ini makna? mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa, tunas penerus bangsa. Betul. Tunas penerus bangsa. Kemudian yang lebih punya makna lagi,
pohon kelapa itu tidak ada yang tidak bisa digunakan atau difungsikan. Padha karo pramuka. Pramuka itu wah, pokoknya anak-anak yang masuk ke dalam gerakan pramuka itu anak yang siap siaga. Dari daunnya untuk apa? Kalau kelapa itu kan dari daun, dari apa namanya, nek dinggo sapu iki jenenge apa? Lidi, kemudian buahnya, airnya, sabutnya, batangnya, semuanya bisa digunakan. Itulah yang namanya simbol tunas kelapa. Iso dinggo dalam keadaan apapun, siap ya. Di pantai selain ini tadi apa? Batok kelapa. Apalagi yang dari laut? Yang dari laut? Arvina? Yang dari laut? Sisik ikan. Kemudian ada Daniel, apalagi Nil? Daniel yang dari laut, dari pantai. Cangkang kerang, tulang ikan, sisik ikan. Cangkang kerang, tulang ikan. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa menyebutkan batok kelapa atau tempurung kelapa itu bisa dibuat kerajinan apa? Siapa ya sing urung tahu ngomong ya? Frida Rika Anggia. Halo, Lintang. Oh, oke. Frida Rika. Kameramu di mana, Dok? Wajahmu biar kelihatan. Iya. Tempurung kelapa untuk apa kalau dibuat produk kerajinan, Dok? Untuk yang lain berpikir ya, siapa tahu nanti saya tunjuk. Untuk apa? Tempurung kelapa. Orang nggo jahe langkung lho ya, nek nggo jahe langkung iki medeni. Untuk apa? Kap lampu. Boleh. Lampu meja. Najwa? Yang lain boleh? Siapa? selop dan Oke, si cantik Alfaura apa? Selop dan tas. Kancing, baju bisa. Tas bisa. Apa? Gelas, Bu. Hah? Gelas. Gelas. Oh, cangkir. Kalau di Gunung Kidul, di Solo, di Jogja, itu bakul jamu itu menjajakan jamunya itu tidak menggunakan gelas, tetapi menggunakan batok kelapa. Pernah ada yang pernah lihat? Jadi gelasnya itu bukan dari gelas kaca, tapi dari batok kelapa yang sudah halus. dan Pengaruh. Terus apa lagi, Ndek? Gantungan? Rahman? Gantungan? Gantungan? Kunci. Boleh. Oke, itu yang tempurung. Sekarang yang cangkang kerang. Cangkang kerang. Buat untuk Daniel? Untuk apa, Daniel? Kurang jelas. Buat untuk tirai jendela, tirai pintu. Untuk asbak. Tahu asbak? tahu. Ya, terus untuk kalau di besaran itu banyak sekali ya.
Kemudian dari pegunungan. Dari pegunungan itu biasanya dari kayu-kayu ya. Banyak sekali. Kemudian dari pertanian. Oh, ini bukan pertanian tapi untuk nomor 3 boleh kamu coret. Itu bukan dari pertanian, salah ketik. Yang betul adalah dari peternakan. Peternakan itu tulang-tulang dari sapi, kerbau, ya, kulit sapi, kerbau. Kalau kulitnya buat apa ya? Oh, buat jaket, buat tas. Jaket, tas regane mahal, jutaan. Karena apa? Karena sangat awet, tahan panas, tahan hujan, ya. Beduk, kendang, ciri khas Demak itu ketipung, ya, kulit. Dari perkotaan banyak sekali kemasan-kemasan makanan, ya, kemasan-kemasan minuman, ya. Kemasan makanan, kemasan minuman bisa dibuat berbagai macam kerajinan yang sangat hebat, ya. Kemudian ini gambaran halaman 17, ciptaan Tuhan. Cangkang itu warnanya, ya Allah subhanallah, bagus-bagus. Ada yang hijau, putih, kuning, merah, bahkan ada cangkang kerang. Nah, bisa dibuat berbagai macam kerajinan seperti di halaman 18 dan 19. Sisik ikan, ya. Kemudian tulang ikan, dilanjut ya, dibuka-buka ya, ya, dibuka-buka halaman selanjutnya. Nah, kalau cangkang kerang sebelum dibuat kerajinan supaya tidak berbau amis, maka terlebih dahulu cangkang kerangnya itu direndam menggunakan cuka untuk menghilangkan bau amis. Direndam dulu, setelah direndam barulah dicuci seperti biasa menggunakan sabun. Saya yakin di antara 28 anak yang berpartisipasi dalam Zoom ini, saya doakan besok sukses. Sukses dari kreativitas sendiri boleh, sukses menjadi pegawai pemerintah boleh. Tapi kalau kamu sukses dari kreativitas sendiri, waduh, Bu Diani sangat bangga sekali. Sangat bangga sekali dengan modal pengetahuan kreativitas membuat produk kerajinan dari anorganik berkembanglah menjadi sebuah usaha yang besar. Jadi jangan malas, hilangkan malas. Karena hidup itu persaingan. Kalau kamu malas, tidak bisa hidup nanti. Dalam arti tidak bisa hidup itu kalah nanti dengan orang-orang yang rajin. Kemudian ini keluar dari itu kemasan minuman. Wah, bagus-bagus kemarin. Jadi kerajinan yang sangat bagus-bagus. Bahkan kalau tidak percaya tanya ibunya Arsel. Dulu ada siswa SMP 1 yang mewakili untuk membuat kerajinan dari kemasan air mineral. Itu ada nilai keindahannya, ada nilai fungsinya, ada nilai kreativitasnya, inovasinya, juara 1. Pramuka sekecamatan atau seapa itu? Saya lupa Arsel. Juara 1, kreasi dari anak SMP 1. Oh, kabupaten juara 1. Daur ulang. Tuh loh, ibunya Arsel yang bilang,
Juara 1 menciptakan produk kerajinan dari daur ulang. Mereka memilih kemasan air mineral dan kemasan pembersih lantai. Bahkan jurinya sendiri pesan kon gaweke memberi uang kepada siswa SMP 1 perwakilan tersebut. Bagus hasilnya, ada lampunya, ada bunga warna-warninya, ada tempatnya seperti bebek-bebekan. Bagus. Juara 1 tingkat kabupaten. Memanfaatkan limbah botol air mineral. Nah, sebetulnya di lingkungan kamu itu banyak yang bisa dimanfaatkan, cuma kowe mau penyakit sing apa jenenge MALES apa jenenge? Alah males. Gah tuku sing apik wae akeh rekoso men. Nah, padahal kita mau sukses itu harus rekoso. Mungkin sekarang kamu belum paham yang namanya mencari uang itu sulit. Karena sekarang tinggal minta ibu, mama, papa dikasih. Nanti kalau kamu sudah rumah tangga akan paham, oh ternyata mencari uang itu tidak gampang. Hidup itu adalah perjuangan, persaingan dalam arti positif ya. Kemampuan harus kamu gali, rasa malas, rasa pegah, tiadakan. Nah, 8 hal saya yakin anak-anaknya kreatif. Nah, diawali dari kreativitas yang sederhana menjadi sebuah karya yang bagus. Anak-anak, kira-kira yang saya terangkan itu intinya paham tidak? Intinya itu kita mensukseskan program pemerintah dalam rangka menanggulangi bahaya yang timbul akibat limbah. Yang utamanya yang sulit terurai. Dari apa itu? Yang sulit terurai tadi? Dari Arvinia? Dari Lunara dari Loh. Dari apa Lun? Dari Alfaura Limbah plastik. Limbah plastik. Jadi 1, mensukseskan program pemerintah dalam hal menanggulangi limbah terutama yang sulit terurai. Karena kalau kita tidak berperan serta dalam menanggulangi limbah, maka bahayanya juga pada kita sendiri, semacam banjir, kemudian bau, penumpukan sampah terlalu banyak kan bau ya, dan lain-lain. Dengan cara bagaimana? Dengan cara limbah-limbah tersebut kita ambil, kita buat sebuah produk yang punya nilai jual tinggi, yang sangat menarik. Mungkin di rumahmu ada pemanfaatan limbah, barangkali dipakai untuk tempat pensil atau HP, ya. Nah itu. Yang pertama ikut berperan serta dalam program pemerintah menanggulangi limbah. Yang kedua adalah menggali kemampuan masing-masing individu di dalam berkreasi, utamanya dari kreasi dari bahan limbah. Yang ketiga adalah sebagai bekal kamu di dalam mencari nilai tambah atau mencari uang dari jerih payah
kreativitas kita sendiri. Oke anak-anak, kalau tidak corona saya membentuk kelompok. Lah karena ini corona, saya memberi kebebasan, boleh dibuat sendiri, dibantu lingkunganmu seperti bapak, ibu, kakak, Pak Le, Om. Ya. Nah, tugas terakhir. Oh, sebentar sebelum saya beri tugas terakhir. Ada pertanyaan tidak? Tentang apa yang saya terangkan? Ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan? Faura, kita mau tanya? Boleh? Mau tanya? Ada yang perlu ditanyakan? Destia Reza? Alfiana? Auzora? Boleh tanya? Boleh tanya kalau ada yang belum paham? Tika? Sama Kurniati ngilang nih. Pak Reza? Pak Reza kok kayak di alam, di dunia backgroundmu itu loh Pak Reza. Kok api Anggit ada yang mau ditanya? Nuril kok ngilang nih? Oh enggak Nuril enggak. Rama yang hilang nih. Kembali ke 27. Oke, saya berjanji yang ikut Zoom ini, semisal kamu di nilai tugas saya mendapat 88, akan saya beri tambahan 2 menjadi 90. Kamu mendapatkan nilai 90, saya akan beri nilai 92. Kalau kamu dapat 76, akan saya beri 78. Yang ikut Zoom hari ini akan saya beri tambah nilai 2. Kesidian apa ora? Setuju apa tidak? Setuju apa kurang? Evan? Guyang-guyu kan? Yang ikut Zoom hari ini, nilai-nilai kemarin yang sudah masuk akan saya beri tambah nilai 2. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tugas buatlah produk kerajinan. Boleh ditulis atau di lewat grup WA ya. Gitu aja ya. Saya share tugasnya di grup WA saja ya. Oke anak-anak? Oke. Oke, timbangannya ditulis kok ono sing salah memahami malah kerapas. Oke. Tugas individu tapi dibuat di rumah, dikumpulkan paling lambat awal bulan Maret. Masih panjang waktunya. Awal bulan Maret. Keberatan tidak. Tapi ya itu tadi, jangan seperti pekerjaan anak-anak SD. Bagi SMP kelas 2, tingkat tinggi. Kreativitasmu harus tingkat tinggi. Yang spektakuler, menakjubkan, yang membuat orang berdecak kagum dengan kreasi kamu. Kalau kamu ingin konsultasi, kepingin bertanya-tanya, boleh. Nek kepingin diwarai secara langsung, boleh ketemu saya, asal tidak bergerombol atau berkelompok. Saya membuka peluang konsultasi. Ya. Kerajinannya itu kamu boleh browsing di internet, banyak sekali. Bagus banget. Tapi sebelum kamu praktekkan, konsultasikan dengan saya ya. Nanti akan saya beri pemahaman-pemahaman tambahan. Tapi jangan menggunakan sedotan loh ya. Karena sedotan itu sifatnya rapuh. Dalam waktu sebelum setengah tahun itu sudah remuk sedotan itu. Jangan pakai sedotan. Oke. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila mana ada kata-kata Bu Diatmi tadi yang kurang berkenan di hati kalian.
Sekali lagi, 8 hal yang saya banggakan, tolong tugas saya nanti kerjakan dengan betul-betul. Sungguh-sungguh. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Dengan menunda hal-hal sepele menjadi hal yang besar. Akhirnya males, nek wis males, ya wis ora ono sing. Nah, itu saya harapkan nanti saya share di grup tugas kalian. Ya, tapi tadi janji saya, tugas yang kemarin sudah numpuk 2. Adakah di sini yang belum numpuk kemarin? Tugas yang 2. Nanti saya lihat ya. Kalau masih ada yang belum numpuk, silakan segera ditumpuk. Saya janji tugas kemarin yang sudah kalian tumpuk, nilainya akan saya tambah 2 karena ikut Zoom hari ini. Nah, tugas yang hari ini saya share di WA. Saya akhiri sekian anak-anak. Sekali lagi, saya bangga dengan 8H. Kalian jangan mengecewakan saya. Kalau ada tugas dikerjakan ya. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.